Seorang anak laki-laki bernama Huo Yuanjia. Kita sebut saja Yuanjia. Ia diam-diam mengintip dari balik tembok, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Di halaman, sang ayah, seorang master kungfu legendaris, sedang melancarkan jurus-jurus mematikan dengan gerakan gesit dan penuh wibawa. Setiap pukulan dan tendangannya menggetarkan udara, seolah mengubah latihan biasa menjadi tarian maut yang memesona. Yuanjia terpana, menyaksikan rahasia keluarga yang tak boleh ia pelajari, namun di dalam hatinya, api ambisi telah menyala. Keesokan harinya, saat sang ayah sedang mengajar murid-muridnya seperti biasa, tiba-tiba Yuanjia muncul membawakan teh, padahal seharusnya itu tugas pelayan. Melihat hal itu, sang ayah akhirnya menegurnya dan sekali lagi melarangnya mendekati area latihan. Alasannya? Sejak kecil, Yuanjia ternyata mengidap penyakit asma akut, sehingga ayahnya khawatir ia tidak kuat berlatih kungfu. Tapi namanya juga anak seorang master kungfu, rasa penasarannya tak bisa dibendung. Diam-diam, ia tetap berlatih sendiri. Ia selalu ditemani sahabat baiknya, Jisun, seorang anak yang pintar secara akademis. Dan ia rajin dalam mengerjakan tugas-tugas Yuanjia. Sementara itu, Yuanjia lebih memilih mengasah kungfu secara otodidak, mengandalkan ingatannya dari gerakan-gerakan yang ia lihat dan perhatikan dari ayahnya. Ternyata, ayah Yuanjia bukan sembarang orang. Dia adalah salah satu ahli kungfu terkuat di Tianjin. Sepanjang karirnya, sang ayah belum pernah sekalipun kalah, dan reputasinya sebagai jawara terbukti dari banyaknya piala dan penghargaan yang menghiasi dinding rumah mereka. Setiap tamu yang datang pasti langsung bisa menebak, pemilik rumah ini pastilah seorang master sejati. Tapi bagi Yuanjia, semua itu justru jadi beban. Di balik nama besar ayahnya, ia justru merasa harus membuktikan diri, meski dengan cara yang tak biasa, berlatih diam-diam, tanpa izin, dan melawan segala keterbatasannya. Keesokan harinya, Master Zhou dari perguruan saingan mendatangi ayah Yuanjia dan menantangnya bertarung. Setelah surat pernyataan hidup mati ditandatangani, duel sengit pun dimulai, disaksikan oleh warga kota yang penuh antusias. Berulang kali Master Zhou terkena serangan, tapi saat Master Huo hendak mengakhiri pertarungan dengan jurus mematikannya, persis seperti yang dulu diam-diam ditiru Yuanjia, yaitu memukul kursi batu yang ada di halaman rumahnya. Ketika ayahnya berlatih menggunakan jurus itu, tiba-tiba ia mengurungkan niatnya. Tanpa alasan jelas, ia menahan pukulan terakhirnya, rela terlempar keluar arena, dan menerima kekalahan. Tapi Yuanjia tak bisa menerima ini. Ditemukan sedang menangis, amarahnya meledak ketika anak Master Zhou tiba-tiba menghina aliran bela diri keluarga Huo. Tanpa pikir panjang, Yuanjia yang masih lemah langsung menantang duel, dan hasilnya tragis. Ia dengan mudah dihajar. Jisun berusaha menenangkan Yuanjia. Namun saat berdiri, bocah itu menyatakan dengan tegas, "Mulai hari ini, aku tak akan pernah kalah lagi." Sesampainya di rumah, Yuanjia ketahuan telah berkelahi. Sang ayah sudah siap memberikan hukuman, tapi beruntung sang ibu muncul tepat waktu dan berhasil melerai. Diam-diam, Yuanjia menyelinap ke ruang pusaka perguruan dan mencuri buku ilmu kungfu utama. Ia buru-buru meminta Jisun untuk menyalinnya. "Cepat, salin semuanya sebelum ketahuan." Begitu salinan selesai, tanpa buang waktu, Yuanjia langsung berlatih mati-matian di tempat biasa ia dan Jisun berkumpul, sebuah lapangan kosong di pinggir desa. Dengan tekad yang membara, Yuanjia kembali menantang anak Master Zhou untuk duel kedua kalinya. Dan hasilnya? Sungguh luar biasa. Tanpa diduga, bakat bela diri Yuanjia benar-benar mengejutkan. Meski belajar secara otodidak, hanya belajar dari buku salinan, ia berhasil menguasai teknik dasar dengan sempurna. Gerakannya lebih terarah, pukulannya lebih mantap, seolah ia memang ditakdirkan untuk menjadi ahli kungfu. Anak Master Zhou yang awalnya meremehkannya, kini terpaksa mengakui, dia berbeda dari kemarin. Kini,
Yuan Jia telah tumbuh dewasa dan memimpin perguruan keluarganya. Hidupnya kini diisi oleh sang ibu yang telah sepuh dan seorang putri kecil yang ia manjakan habis-habisan, sebagai pelipur lara setelah kepergian ayah dan istrinya. Suatu sore, sang ibu mengungkapkan kekhawatirannya, "Asmamu dulu." Dengan senyum percaya diri, "Tenang, Bu. Semenjak rutin latihan kungfu, penyakit itu hilang sendiri." Namun sang ibu tetap waspada. Matanya berbinar bijak saat berpesan, "Anakku, kau memang tak terkalahkan di medan laga. Tapi ingat, musuh terberatmu bukanlah lawan di depan matamu, melainkan dirimu sendiri." Keesokan harinya, tantangan tak terduga menghampiri Yuan Jia. Sebelum berangkat, putri kecilnya yang polos menyodorkan sebuah kantung buatan tangan. "Ayah harus menang, baru boleh pakai ini," serunya dengan mata berbinar penuh harap. Dengan senyum penuh keyakinan, Yuan Jia pun berangkat, disambut sorak-sorai warga yang mengaguminya. Namun betapa terkejutnya ia ketika melihat sang penantang, musuh masa kecilnya yang dulu pernah mempermalukannya. Orang itu kini tampak lebih garang, dengan sombong mengumbar, "Aku telah mengembara, mengalahkan perguruan di 30 provinsi. Kini saatnya aku menghancurkanmu." Tanpa basa-basi, pertarungan sengit pun segera pecah. Malam itu, Yuan Jia mengadakan acara syukuran di restoran sahabat kecilnya, Jisun. Kini, Jisun telah menjelma menjadi seorang pengusaha sukses dengan bisnis restoran yang berkembang pesat, menjadikannya kaya raya. Di tengah gemerlap perayaan, tanpa disadari Yuan Jia, sang anak di rumah justru sedang menunggu dengan hati berdebar. Ia ingin menyambut kedatangan ayahnya untuk memberikan sebuah hadiah istimewa, sebuah kantung buatan tangannya sendiri, penuh dengan cinta dan harap. Namun, selepas malam itu, hari demi hari berlalu dengan tantangan baru. Satu persatu, orang-orang datang menjajal kehebatan kungfu Yuan Jia, menguji kemampuan legendarisnya. Hingga saat itu juga, kesombongan mulai menyelinap dalam diri Yuan Jia. Dengan sikap angkuh, ia memandang rendah para pendatang yang ingin menguji kemampuannya. "Tak perlu buang-buang waktu," ucapnya dengan senyum penuh keyakinan. "Majulah sekaligus, semua master yang mendaftar hari ini. Aku akan tunjukkan pada kalian arti kekuatan sejati." Dan benar saja, dalam sekejap, gerakan-gerakannya bagai angin badai yang menerjang tanpa ampun. Tendangan dan pukulannya menghantam dengan presisi mematikan, membuat satu persatu lawannya terpelanting tak berdaya. Tak sampai hitungan menit, seluruh master yang menantangnya bertekuk lutut, mengakui kehebatan Yuan Jia.